Tragis, teman ABK kapalku tewas jatuh terlilit jangkar di perairan Kalimantan. Jadi guys, ini lagi viral banget di podcast RJ5 dan seperti biasa ceritanya nggak ada gue tambah-tambahin. Nyari kerja pasti susah ya, dan kalau kita udah punya pekerjaan harus kita syukuri. Karena nggak semuanya tuh kerja di kantoran, ada yang kerja di lautan, ada juga kerja-kerja yang berhubungan dengan kematian yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti yang dialami oleh Lintang. Saat itu dia lagi berusaha untuk mencari kerjaan tuh. Sampai akhirnya dia ditawari untuk bekerja di sebuah kapal cumi. Berangkatlah tuh dia dari Temanggung ke Indramayu. Akhirnya setelah melakukan proses rekrutmen, diterimalah si Lintang sebagai ABK kapal cumi yang harus melakukan marine adventure itu selama kurang lebih berbulan-bulan di kapal. Berangkat dia ke Jakarta ke Muara Angke. Disitulah dia ketemu kapten kapal sama yang punya kapal. Ternyata itu orang dari Cina. Kenalan dia sama ABK kapal yang lain. Nah, pas dia di kapal sebelum keberangkatan, beberapa waktunya sebelum dia jalan itu, ternyata dia melihat si kapten kapal itu seperti memanggil paranormal. Lalu dilakukanlah ritual di kapal. Ritualnya itu kayak ada air cucian beras, kunyit, rempah-rempah itu ditabur di kapal. Sebagai orang Jawa, si Lintang tuh mikir kayak, ini lagi ngapain ya? Gue nggak pernah tahu nih ada ritual ini sebelumnya. Tapi dia berpikir bahwa, oh mungkin supaya perjalanannya selamat kali ya. Dan ini mungkin kebudayaan mereka. Yaudah Lintang nggak ambil pusing terkait hal tersebut. Akhirnya di malam itu Lintang istirahat sama teman-teman ABK kapal. Nah pas tidur salah satu ABK kapalnya itu kayak ada yang teriak. Kayak ketakutan gitu lah. Tapi pas ditanya sama Lintang, lu kenapa gitu? ABK kapal itu hanya bilang, oh nggak apa-apa. Sampai akhirnya si ABK kapal yang teriak tadi, yang seperti gelagatnya aneh itu, tiba-tiba minta izin mau beli rokok di warung. Yang posisi warung itu kalau dari kapal jauh ya, karena harus ngelewatin sekitar belasan kapal lainnya. Ya udahlah, akhirnya Lintang juga nitip rokok tuh ke dia. Singkat cerita, keesokan harinya tuh pas pelepasan tali udah mau jalan, ternyata ABK kapal yang beli rokok tadi di warung kabur dia. Nggak tahu alasannya kenapa. Dan sebelum jalan itu juga kembali paranormal yang kemarin itu datang lagi ke kapal melakukan ritual. Jadi ritual kali ini kayak ada lembaran kertas-kertas kuning yang kalau kalian dulu masa kecil lihat film vampir tuh yang ditempelin di vampir, itu dilepas ke lautan. Lintang menduga untuk mungkin penghormatan kepada dewa laut atau apa kali ya, dari kepercayaan si pemilik kapal dan juga kapten kapalnya. Jalanlah tuh mereka menuju ke perairan Kalimantan. Kalian bisa bayangin ya, gimana di lautan lepas gitu dengan kapal yang mungkin nggak terlalu besar. Nah sambil mengarungi lautan lepas itu, mereka mulailah tuh mancing cumi. Tapi ternyata tangkapannya itu jadi benar-benar dikit banget. Bahkan tangan kanan kaptennya tuh, bukan tangan kanan ya, maksudnya tangan kanan orang kepercayaan kaptennya itu bilang bahwa kita nggak pernah nih mancing dengan hasil sedikit kayak begini. Jalan terus mereka menuju ke perairan Kalimantan. Nah, ternyata di situ juga banyak kapal-kapal lain yang sedang melakukan penangkapan. Dan kalau nangkap cumi biasanya dilakukan di malam hari. Ketika mereka mancing kapal di tempat yang rame tuh malam-malam, tiba-tiba sang kapten bilang, "Udah kita jangan mancing di sini, kita menjauh aja dari kapal lain." Nah, si Lintang bingung ya, kenapa ya kok harus menjauh dari kapal lain gitu loh. Padahal ini waktu itu lagi mendekati malam 1 Suro. Jalan mereka tuh menepi jauh sendirian, gak ada kapal lain. Dan tangkapannya tuh lagi-lagi cuma sedikit. Nah pas lagi kayak gitu, Lintang ngerasa di tempat yang baru ini, hawanya tuh bener-bener gak enak banget. Bawaannya merinding aja tuh si Lintang. Dan kapten yang ketiduran tiba-tiba bangun, lalu marah-marah di situ. Karena ada satu ABK kapal yang dikasih tahu, lu jangan pernah datangi tempat ritual di kapal ini ya. Si ABK-nya malah duduk di situ. Padahal itu tempat untuk kayak tempat sakralnya gitu mungkin ya.
untuk naruh sesajen, bakar dupa. Malah didudukin sama ABK-nya. Kapten marah besar. Pas kapten marah itu, kapal itu kayak goyang-goyang menurut Lintang. Dan di situ dia mikir, kok kapten punya kekuatan sebesar ini sampai kapalnya bisa goyang. Tapi balik lagi ya, di situ Lintang mungkin mikir bahwa kan emang udah dikasih tahu juga dari awal nih, tapi ABK kapal ini kenapa nakal juga, tempat ritualnya tuh malah didatengin di sana lalu dia duduk lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka cari tempat lain lagi. Nah, posisinya itu kapten udah tertidur. Nah, ketika mereka di tempat yang sepi itu, menjelang malam 1 suro, tiba-tiba datang 2 orang pakai perahu yang kecil bener gitu loh. Bantuin si Lintang dan teman-teman mancing pada saat itu. Dan ajaibnya, dengan kedatangan 2 orang yang kayak petani pakai topi caping itu, tiba-tiba yang tadinya udah berhari-hari, berminggu-minggu itu pancingan sepi, jadi rame banget tuh. Hasil ikannya, cuminya dapet jadi makin banyak. Termasuk di sampingnya tuh si Lintang, jadi kayak ada KKM, dia yang mengelola kapal motornya, juga mancing, itu dia dapat hasil ikan paling banyak. Jadi awalnya kedatangan 2 orang misterius itu, dia naik kapal, lalu si orang itu sempat bilang, "Saya bantuin ya, tapi nanti saya minta jatah." Nah, yang mengiyakan waktu itu karena kapten yang posisinya tidur adalah si KKM ini nih yang mancing di samping si Lintang. Lintang berpikir minta jatah, mungkin jatah ikan atau cumi maksudnya. Tapi ternyata mungkin ini adalah jatah yang lain. Lintang nggak menduga kalau ini adalah sosok hantu. Karena pas kaptennya bangun, ngeliat si topi caping 2 orang itu, kaptennya langsung marah-marah, langsung minta jangkarnya ditarik, mereka pergi dari sana. Yang lain pada bingung dong, termasuk Lintang. Loh, kenapa kita harus pergi dari sini? Kan ikannya sama cuminya lagi banyak banget nih kita dapat. Sebelumnya nggak pernah dapat. Tapi kapten marah-marah di situ, marahnya besar, dia bilang, "Kamu nggak tahu, ini tempat yang angker banget di sini." Dan setelah kapten marah, ombak tuh jadi makin besar. Sementara kedua orang dari sampan itu cuma diam doang dan hanya menatap ke kapal. Nggak ada kata apa-apa. Lintang juga jadi mikir ya, lah ini sebenarnya siapa gitu loh. Kalau orang normal kan pasti ngomong gitu ya ketika kaptennya misal marah-marah. Tapi ini sosok tersebut dua-duanya hanya diam doang. Akhirnya masuklah di malam 1 suro. Entah kenapa semenjak kejadian kemarin ketemu topi caping, di kapal itu ada beberapa kejadian horor. Nah, cuman fokus Lintang adalah ngelihat si KKM kemarin nih yang dapat hasil pancingan paling banyak dan dialah yang ngizinin si topi caping itu bantuin kapal mereka untuk mancing. Tapi mukanya itu benar-benar pucat banget loh, beda banget kayak biasanya. Dan hari itu sedang terjadi badai di lautan. Nah, di tengah kondisi badai itu lagi kenceng, tiba-tiba kapten minta untuk tarik jangkar. Lintang juga gak ngerti ya, apa maksudnya kapten itu menyuruh tarik jangkar pada saat itu. Karena memang posisinya pasti sangat sulit ya, karena memang lagi badai. Nah, yang untuk melakukan tugas itu adalah KKM-nya nih, kemarin yang mancing di samping Lintang. Nah, ketika si KKM itu masuk, dia coba mengambil jangkarnya, kakinya kelilit sama tali itu. Agak aneh juga Lintang ngeliatnya. Loh, kok bisa sekelas KKM yang pengalamannya udah banyak, tiba-tiba error nih ketika melakukan kejadian ini. Akhirnya di situ kakinya nyangkut ke tiang dan sempet patah tuh Lintang lihat. Akhirnya keseret lah tuh dia sama tali dan nyemplung ke bawah. Orang-orang yang lihat di sana pada panik tapi bingung juga mau bantuinnya gimana, kan lagi badai. Akhirnya setelah berapa belas menit gitu ya, mereka coba melakukan evakuasi untuk bantu temennya nih si KKM ini. Belum juga ada lampu hijau untuk kelihatan di mana sebetulnya posisi KKM yang nyemplung ke bawah lautan itu. Dan ternyata hal yang gak pernah Lintang pikirin adalah temennya itu mengapung gak lama tapi kondisinya sudah kehilangan nyawa. Lintang dan yang lainnya itu bingung coba nyelamatin evakuasi
KKM tadi, tapi ternyata memang nyawanya sudah tidak ada. Lintang menangis, syok, dia nggak pernah duga ya. Perjalanan pekerjaan pertama dia harus melihat seorang temannya kehilangan nyawa di lautan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengantar jenazah KKM ini ke pinggir lautan. Dan disinilah di malam harinya, pas mereka lagi jalan itu, Lintang mendengar seperti ada suara orang rintihan yang kesakitan. Suaranya itu cowok. Lintang mendengar suara itu mirip kayak suara si KKM itu. Sakit, tolong. Dan ternyata bukan Lintang doang yang dengar. Yang lain juga pada dengar. Dan gak lama dari suara rintihan itu, terdengar juga suara cewek yang tertawa seakan sangat puas. Jadi ada dua suara yang Lintang tuh sama sekali gak tahu. Yang pertama adalah suara orang seperti kesakitan dan minta tolong, yang itu mirip dengan KKM-nya. Sedangkan satu suara adalah satu suara cewek yang ketawa seakan-akan dia senang lah melihat ada kejadian tragedi di kapal ini. Kejadian minta tolong itu terjadi sampai beberapa malam tuh setelah kejadian tragedi ini. Hingga sampai akhirnya mereka ke daratan. Nah, ketika mereka sudah mendekati daratan itulah jenazahnya diurus lah untuk segera dipulangkan terlebih dahulu. Nah, di malam ini juga ada kejadian horor lainnya, yaitu ketika suara-suara minta tolong, terus suara orang wanita tertawa itu masih ada di kapal. Salah satu ABK itu ngelihat kayak ada penampakan kepala ngapung di air deket kapal mereka. Nah, tapi ketika disorot sama cahaya sama ABK kapal itu, kepalanya udah nyemplung lagi ke bawah. Nah, ABK-nya takut, ceritalah dia tuh ke Lintang. Kalau dia tadi abis lihat penampakan kepala. Dan suasana di kapal itu jadi makin horor setelah kejadian ini. Tapi berbanding terbalik nih dengan hasil tangkapan cumi mereka yang justru makin banyak. Ini ceritanya sebetulnya masih panjang banget di RJ5. Tapi ada satu yang Lintang itu nggak habis pikir. Jadi dia mendengar obrolan kaptennya yang seakan-akan kejadian KKM itu jatuh ke laut adalah tumbal yang memang dipersiapkan. Ceritanya masih panjang di podcast RJ5, lu bisa tonton aja di podcastnya.